Adis Kadir Wakil Ketua DPR. Sini Dis, saya mau tanya, biaya kos atau kontrak per bulan berapa? Itu kalau di sekitar sini kan ngontrak atau kita kos kan 3 juta per bulan. Tunjangan gajimu berapa? Didapatkan 50 juta per bulan. Terus apa yang kamu permasalahkan? Kalau kita 3 juta kita kalikan 26 hari kerja berarti 78 juta per bulan. Berarti kamu mau ngekos setiap hari. Senin di Indonesia, Selasa di Singapura, Rabu di Filipina, Kamis di Kamboja, Jumat di Amerika, Minggu di akhirat. Gitu dah. Padahal yang didapat cuma sekitar 50 juta per bulan. Nah, jadi mereka masih nombok lagi. Gajimu 50 juta, kamu kurangi biaya kos per bulan 3 juta. Hasilnya 47 juta. Itu untung atau rugi? Nanti kita pikirkan, kalau memang masih dikira itu 50 juta terlalu besar, nah teman-teman kita himbau cari kos-kosan kira-kira yang 1 jutaan lah begitu. Orang seperti ini kok bisa lulus jadi pejabat, bisa jadi wakil ketua DPR. Perlu dipertanyakan ini guys. Kita tanyakan aja ya kepada Bapak Presiden Prabowo. Permisi Pak, saya mau tanya. Ini ada wakil ketua DPR, namanya Adis Kadir. Kenapa bisa lulus ya Pak? Menurut Bapak orangnya seperti apa ya Pak? Bajingan yang tolol, ya kan? Sebenarnya para bangsat-bangsat itu makan beras apa? Sampai tunjangan beras saja harus 12 juta per bulan. Brengsek memang. Pantas saja perutnya buncit semua. Bentar lagi meledak itu. Kalau urusan bensin oke lah. Mungkin mereka ingin jalan-jalan sekalian minum bensin bersama. Tidak salahkah perkataan mulut busukmu itu, wahai beban negara? Atau kalian lagi mabuk kecubung? Bukan republik yang senang lihat orang susah, tapi pejabat-pejabat macam kalian yang senang lihat rakyat susah. 50 juta tunjangan buat rumah, ngabisin anggaran saja lupa ada bangsat. Negeri para bedebah, diponis 12 tahun, baru 7 tahun sudah bebas. Enak banget ya jadi koruptor, pejabat bangsat. Gak beres, ini benar-benar harus lapor Bapak Putin, biar dinuklir sekalian. Orang yang paling ditakuti di Republik Indonesia ini cuma satu orang. Apakah Anda kepingin tahu siapakah orang itu? Ini pasti Darmul tidak bakalan terima ini. Para menteri-menteri takut kepada DPR. DPR takut kepada presiden. Presiden takut kepada oligarki. Oligarki takut kepada Bapak Anies Rashid Baswedan. Begitu hebatnya Bapak Anies, begitu takutnya mereka kepada Bapak Anies, sampai-sampai Jokowi membelanjakan APBN untuk bansos sebesar 500 triliun di 2024. Coba Anda bayangkan begitu hebatnya Bapak Anies Rashid Baswedan. Wow, bukan kaleng-kaleng. Ada 2 cuma pemain di negeri ini, Luhut Binsar Panjaitan dan Sri Mulyani. Anda bisa lihat bagaimana kebijakan. Nggak ada lawan Sri Mulyani, nggak ada lawan bagi Luhut Binsar Panjaitan, nggak ada lawan. Nah itu berarti berkaitan dengan sistem ekonomi dan sistem politik. Woi, lo udah lihat berita kan? Bank Indonesia, lembaga paling tinggi urus duit negara, ketahuan korupsi triliunan rupiah. Bukan 1-2 orang, tapi ngalir ke semua anggota DPR. Semua anjing. Dan jangan salah, KPK udah punya bukti. CSR BI OJK, duitnya udah jelas alurnya. Kalau DPR masih berani bantah, bukti udah siap nemplak ke muka mereka. Tapi apa yang terjadi? Beberapa hari kemudian, muncul si bangsat Sahroni ngomong ke KPK, mau nangkep kader koruptor, koordinasi dulu sama ketua partai, calling bos partai dulu, biar kami antar.
Berarti koruptor sekarang udah resmi legal. Kalau lu punya partai, lu kebal hukum. Kalau lu maling uang rakyat, asal ada seragam partai, lu kebal KPK. Presiden mati kutu, KPK dikangkangi, DPR berjamaah jadi maling, negara resmi jadi kandang tikus. Pertanyaannya, sekarang lu mau diem aja? Lu mau jadi budak pajak yang dicabik-cabik? Lu mau hidup kayak sapi perah yang diperah sampai kering, lalu dibuang kayak bangkai? Kadar tanggal itu alarm terakhir. Kalau rakyat diem, selesai sudah. Kalau rakyat gerak, ini titik balik. Ingat baik-baik, koruptor nggak bisa disentuh siapapun kecuali rakyat sendiri. Gerak! Naik atau apa segala naik, bodo amat itu. Karena kalau di pemikiran saya, pajak naik yang dibebankan itu adalah pengusaha, bukan rakyat. Kalau rakyat mah berapa sih pajak PBB, pengen tahu saya. Tapi rakyat yang digerakkan untuk berdemo, ya, digiring-giring sama pengusaha agar berdemo. Iya. Pajak PBB berapa sih? Pengen tahu saya. Nah, tapi kalau perusahaan ya, pengusaha ketika pajak dinaikkan, wah ketar-ketir itu. Makanya digunakanlah buzzer ya, sampai pada demo itu. Nah, biar pajak naik. Ya jangan pada terprovokasi. Kita sekarang fokus satu inti, undang-undang perampasan aset itu aja udah. Tentu saja itu satuan. Jangan pada terprovokasi. NKRI harga mati. Jadi begini Bang, ya saya perlu meluruskan pernyataan Anda agar tidak menganggap remeh pajak yang dari rakyat. Jangan berpikir bahwa pajak negara ini lebih besar, itu adalah sumbangan dari para pengusaha, pajak dari para pengusaha. Rakyat juga loh, ya rakyat kecil juga. Bukan cuma pajak PBB, tapi ada juga yang namanya pajak penghasilan. Pajak penghasilan kita itu budget tiap bulan itu dipotong untuk negara. Lalu kemudian pajak ketika Anda belanja di toko-toko elektronik atau di Indomaret, Alfamaret, itu juga dipotong pajak guys, ya. Lalu pajak kendaraan bermotor, kendaraan mobil, itu semua ada pajaknya. Dan bukan hanya itu, bukan hanya yang kelihatan fisiknya, tetapi kita sebagai content creator, ya, penghasilan kita juga ada pajaknya. Lalu kemudian Anda yang bermain trading, ya, trading kripto, itu juga ada pajaknya. Banyak ya, pajak ini hampir di segala lini. Jadi jangan hanya berpikir pajak itu cuma pajak bumi bangunan, tapi ada banyak hal yang pemerintah sekarang ini berusaha mendapatkan duit dari pajak segala lini yang diterapkan pada masyarakat. Stop bayar pajak. Ayo seluruh penduduk Konoha, kita kompak jangan dulu bayar pajak sampai undang-undang perampasan aset dan hukum mati koruptor disahkan. Jangan ngandeli DPR, mereka nggak guna. Mereka petugas partai, bukan petugas rakyat. Untuk kepada seluruh masyarakat Indonesia yang setuju ya, kalau tidak mau mengesahkan RUU perampasan aset bagi para koruptor, tikus-tikus berdasi, bubarkan DPR RI. Yang setuju komen 1, yang nggak setuju komen 2. Dipersilakan dengan alasannya masyarakat Indonesia berjuta-juta orang dari tiap-tiap masing provinsi, ada berapa provinsi nih, banyak ya, silakan. Yang setuju komen 1, yang nggak setuju komen 2. Karena apa teman-teman? Para mafia koruptor, bajingan tolol ini jangan sampai menguasai, merusak bangsa Indonesia ini. Saya sebagai anak muda akan menjaga bangsa ini, ya. Teman-teman, silakan komen saja. Pokoknya kita akan gaskan, tangkap para koruptor. Kalau ada yang berbau-bau koruptor, ya, tangkap, langsung viralkan. Nah, contohnya saja ya, yang sampai sekarang ini masih belum tertangkap, 2 pengacara yang berkedok ini, koruptor ini, sampai sekarang ini masih belum tertangkap. Terima kasih, gaskan. Wow, nilai yang fantastis. Ya sesuai, kerja luar biasa DPR, wakil kita guys, menyalurkan aspirasi rakyat, memperjuangkan agar didengar pusat dan jadi kebijakan yang pro rakyat. Mereka rapat tiap hari, nggak ada yang tidur satupun. Semuanya fokus menjalankan fungsi legislasi, fungsi anggaran, fungsi pengawasan, memastikan pemerintah itu bekerja dengan benar. Apalagi mereka masuk parlemen bukan untuk nyari duit, mereka itu betul-betul mengabdikan dirinya demi rakyat. Bayangin satu orang anggota DPR itu bisa mewakili ratusan ribu kepala, ada yang 400 ribu, 500 ribu di dapilnya. Jadi kenapa marah? Kenapa kita kecewa ketika mereka diberikan gaji, fasilitas yang luar biasa? Itu kira-kira contoh ya, itu kira-kira contoh narasi positif tentang DPR yang agak sulit diterima oleh publik. Karena faktanya wow, demo besar-besaran ya, yang mau dilengsarkan itu yang mana? Presidennya atau DPR-nya
atau MPR-nya. Dekret ya, dekret. Tapi kita nggak usah pakai dekret-dekret lah. Kita yang punya mandat. Maksudnya kita punya mandat adalah rakyat yang punya kuasa. Jadi dekret-dekret itu kita ketepikan dulu. Kalau kita demo besar-besaran nanti tanggal 25 Indonesia menuju gedung DPR MPR, yang dileserkan itu presidennya, DPR-nya, atau MPR-nya. Nah, sekarang saya mau tanya, siap nggak presidennya dileserkan? Kalau sudah siap, rakyat Indonesia bersatu. Kita jangan bicara soal partai dulu. Kita bicara menetrkan Indonesia ini supaya Indonesia ini lebih adil, lebih maju ya. Supaya tidak ada ya kayak gini lagi ya. Saya katakan di sini presiden tahun ini sudah gagal. Jadi siap nggak presidennya dilengsarkan juga di demo itu? Ayo masyarakat Indonesia. Ya bukan. Ayo dah. Pemerintahan Prabowo Subianto sedang menguji rakyatnya, sedang menguji titik didih rakyatnya, sedang menguji. Sekarang di mana-mana mulai terjadi gejolak perlawanan dari rakyat yang selama ini dizolimi. Kebijakan-kebijakan pemerintah, baik itu pemerintah sebelumnya Joko Widodo dan pemerintah sekarang Prabowo Subianto, ya, jangan kalian jadikan alasan oh itu sudah ada sejak zaman Jokowi. Jangan. Jika kalian punya otak, ketika kalian lihat kebijakan itu tidak peduli kepada rakyat, malah membebani rakyat, malah anjing ini gue mau bahas sih, sumpah demi apapun gue seumur hidup gak bakal nyoblos caleg. Mau dikasih amplop berapapun gue gak bakal coblos. Anjing lu, 12 juta sebulan buat beli beras apaan itu anjing. Mayoritas rakyat lu masih makan beras bansos, lu wakilnya malah makan beras 12 juta sebulan. Lu anjing lu, emang lu gak tahu diri lu. Ini buat kalian yang gak berani maki-maki DPR nih, gue wakilin DPR anjing. Negara itu mampu memberikan uang kepada masyarakat itu per orang 20 juta gitu. Per kepala itu kan, per kepala itu dalam artian bukan kepala keluarga ya, berarti kepala manusianya gitu. Satu orang bisa digaji oleh negara itu 20 juta per bulan. Kalau memang korupsi di bidang pertambangan itu hilang. Dan kalian tahu ini baru pertambangan. Gimana kalau korupsi di BUMN hilang? Korupsi di BI hilang. Korupsi di bidang perikanan hilang. Bidang pertanian hilang. Kita udah hidup mewah, bro. Kita udah bisa hidup layak gitu, seperti negara-negara tetangga kita yang maju gitu. Dan itulah yang menjadi penyakit akut bangsa ini sejak dulu, koruptor gitu. Nggak tahu kenapa gitu, negeri ini selalu memproduksi koruptor dari tahun ke tahun, itu makin banyak gitu. Dari tingkat paling atas sampai ke bawah gitu. Dan bahkan banyak, mayoritas mungkin persentasenya lebih besar, orang yang ingin melibatkan diri di lingkaran kekuasaan itu mereka pengen maling semuanya. Secara hitung-hitungan seperti ini. Gua mau nyalon sebagai anggota dewan misalkan. Di sebuah kabupaten katakanlah. Gua perlu uang sekian miliar gitu. Sementara lu tahu gaji anggota dewan di tingkat 2, daerah tingkat 2 itu cuman berapa kan gajinya. Logikanya gitu, kecabut nggak modal gitu. Itu, gue punya duit misalkan 2M. Kecabut nggak gitu dengan gaji segitu kalau gue cuma ngandelin gaji. Ya itu tadi, buat apa duitnya? Nggak tahu, gue juga nggak tahu. Duit 2M yang disiapkan para calon legislatif yang katanya buat modal itu nggak tahu gue buat apa gitu. Ya, kalian tahulah, kalian tafsirkan sendiri gitu. Jadi sudah separah ini teman-teman ya gitu. Dan soal backing-membackingi yang sempat dibahas tadi oleh Pak Prabowo dan juga Pak Mahfud MD.
Ya, itu memang masyarakat juga sudah pada tahu gitu siapa di backing siapa dan institusi mana di backingi oleh siapa gitu. Ya, itu sudah jadi rahasia umum lah sebenarnya gitu. Kalian aja yang nggak punya malu. Gitu. Kalian aja yang pemangku-pemangku jabatan nggak punya malu. Harusnya malu lah gitu, malu. Masyarakat ini masih banyak yang menjerit, masih banyak yang kelaparan. Sementara kalian ongkang-ongkang kaki, joget-joget gitu kan. Menyambut kesejahteraan yang lebih dari sebelumnya gitu. Itu menurut gua perilaku yang memalukan. Setia Novanto bebas. Dan katanya Direktur Jenderal Pemasyarakatan. Abang ini lagi. Seneng banget gua ngeliat abang ini. Dan disinilah mental kita diuji. Mari kita dengarkan apa yang akan diucapkan oleh suhu kita ini. Ampun suhu, silahkan. Waktu dan tepat. Sudah memecahkan rekor, membebaskan 3 koruptor. Bapak Prabowo terbaik. Putar dulu janji-janji kampanye itu Bapak Prabowo. Mana tim suksesmu itu? Suruh dulu diputar janji-janji kampanye itu. Ngebrak-gebrak meja. Kalau saya jadi presiden, begitu saya dilantik, akan saya kejar koruptor sampai ke kutub utara, sampai ke tengah gurun terdalam. Saya kejar. Tidak ada tempat bagi koruptor. Akan saya bangun penjara yang tembok kokoh supaya tidak bisa lari, supaya dimakan hiu. Iya. 10 bulan udah 3 bebas koruptor kakap kan? Hah? Tom Lembong, Hasto, tangan Bapak Prabowo sendiri yang melepaskannya. Tangan Bapak Prabowo, tangan Bapak Prabowo, rakyat Indonesia, tangan Bapak Prabowo sendiri yang melepaskan Hasto dan Tom Lembong dengan alasan menjaga kekerabatan. Serius bro, cuman itu aja alasannya gitu, menjaga kekerabatan. Apa gimana sih? Coba kalian yang tahu lebih banyak gitu soal info ini silakan tuliskan di kolom komentar. Apapun risikoku dengan omonganku ini, muak, gelap Indonesia ini. Di bawah pemerintahan Bapak Prabowo Subianto bersama Kabinet Merah Putih, gelap Indonesia. Bakal hancur, perang nanti nih, antara rakyat dan pemerintah. Tinggal menunggu waktu. Percayalah kalian, Bapak Prabowo, menteri-menteri, DPR RI, akan tinggal harta kalian nanti. Kalian kabur keluar negeri kalau rakyat sudah marah. Percayalah, yang kalian korup di sini tuh tinggal semua. Tapi nggak masalah kalau memang kalian menginginkan negara ini hancur, rakyat akan bergerak. Istilahnya di restart ulanglah negara ini, dimusnahkan semua pejabat-pejabat ini. DPR RI bubarkan itu. Baru 10 bulan Bapak Prabowo sudah 3 koruptor lepas. Setia Novanto 2018 diponis 15 tahun penjara. Setia Novanto baru 2025, belum ada 7 tahun dijalani. Hah? Udah gila negara ini kan? Disettinglah ini mendekati 17 Agustus supaya terlihat remisi 17 Agustus, padahal peninjauan ulang dan disetujui Mahkamah Agung. Dan wajib lapor Setia Novanto sampai 2029. Ngapain wajib lapor? Tai kucing. Nah, pemerintah tai. Penegak hukum tai. Bapak Prabowo yang merusak negara ini. Aturan-aturan kalian, kebijakan-kebijakan kalian, langkah-langkah kalian menghancurkan negara ini. Putar dulu Bapak Prabowo janji-janji kampanyemu itu. Perlu kami putar. Gimana ini? Dulu admin Gerindra begitu menang Prabowo rajin kali membalas-balas orang. Sekarang udah duduk. PSI sekarang mana suaramu? Mana suaramu? PSI. Mana suaramu? Kalau dulu lantam mulut kalian mengkritik pemerintah. Sekarang kalian bisu kan PSI kan? Sama saja kalian dengan partai-partai lain. Sama saja kalian. Dulu lantam kader-kader kalian mengkritik pemerintah. Sok-sok membela rakyat. Sekarang kalian sepi kan? Kemana kalian suara kalian? Udah dapat kursi kalian? Belum ada 10 bulan pemecah rekor Bapak Prabowo membebaskan. Ini Setia Novanto. Kenapa aku singgung Bapak Prabowo? Bapak Prabowo yang menjanjikan memberantas koruptor. Harusnya Bapak Prabowo memberikan perintah kepada Mahkamah Agung, penegak hukum, jangan main-main.
biarkan dijalani hukumannya. Dari 15 tahun, vonis 15 tahun penjara, belum ada 7 tahun dijalani. Disetting lah ini. Pas di hari-hari 17 Agustus supaya masyarakat melihat bahwa itu remisi 17 Agustus, tidak, peninjauan ulang. Peninjauan kembali dan disetujui Mahkamah Agung. Wajib lapor sampai 2029. Ngapain? Tak kucing bebaskan aja sekalian. Ngapain wajib lapor? Di penjara dia dapat fasilitas yang enak. Sel VIP. Kalau ibarat hotel ini ya presiden suite. Iya kan? Pemerintah tai. Kalau kalian memang mau ngajak rakyat perang, tunggu. Main-main lah kalian sama rakyat. Kalian injak-injak rakyat, main-main kalian. Tinggal nanti harta kalian itu. Lihatlah, kabur kalian keluar negeri. Kalau rakyat udah ngamuk. Lihat aja nanti. Kalian pikir rakyat dari 284 juta ini nggak ada orang gila di sini di antara rakyat ini? Ada. 100.000 pun orang gila. Nggak goyang rupanya Indonesia ini. 100.000 orang gila dari 284 juta.